Sesungguhnya orang-orang yang tertutup sama saja bagi mereka. Dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, apalagi tidak akan terbuka. Sesungguhnya orang-orang yang tertutup sama saja bagi mereka. Dijejali apapun ya, pengertian-pengertian tidak akan membuat dia jadi terbuka. Jadi kalau begitu ada makna lain dari ayat ini. Ternyata ceramah seperti ini tidak akan mungkin bisa membuat yang tertutup menjadi terbuka. Ada pintu yang tertutup. Kenapa tertutup? Karena terkunci. Ceramah saja di depan pintu. Wahai pintu, terbukalah. Wahai kunci, terbukalah. Terus aja dikasih ceramah. Terbuka nggak pintu? Jadi artinya ayat ini menyatakan bahwa ceramah, nasihat yang semacam ini tidak akan pernah bisa membuat kolbu yang tertutup menjadi terbuka. Karena ceramah semacam ini hanya bisa membuka pikiran yang terbuka. Jadi yang sedang dibuka oleh saya sekarang itu adalah pikiran yang tertutup supaya menjadi pikiran yang terbuka. Pikiran yang tertutup menjadi pikiran yang terbuka. Tapi kolbu yang tertutup untuk menjadi yang terbuka tidak akan bisa dengan ceramah. Berarti Quran memberikan sebuah pemikiran lain. Oh, berarti cara untuk membuka itu tidak cukup dengan ceramah. Ikut pesantren dengan saya terus-menerus dikasih ceramah seperti tidak akan terbuka. Yang terbuka baru pikiran. Dan jangan menganggap kalau pikiran yang terbuka itu kolbu sudah terbuka. Berbeda kolbu dengan pikiran. Kolbu dengan pikiran itu dua lokus yang sangat berbeda. Kalau pikiran itu selalu berpikir, justru kolbu itu bebas dari pikiran. Saat membawa pikiran ke dalam kolbu, justru kolbu itu tidak bekerja. Itu sebabnya kalau kita mau jujur saat kita tidur, perhatikan. Ketika kita ngantuk, yang pertama kita tidur di anggota tubuh kita apa? Kan mata dulu. Begitu mata terus tidur, lap tidur. Berikutnya apa yang ikut tidur? Telinga. Coba orang yang sedang tidur, orang ngobrol apa nggak tahu dia. Berarti mulai tidur telinganya. Berikutnya apa? Berikutnya mulut dan seluruh anggota tubuh, tangan, kaki, semua. Tapi satu dari tubuh kita yang tidak pernah tidur, apa itu? Sudah memberikan sebuah pengalaman nafas. kepada kita. Ternyata keterpisahan itu sangat tidak nyaman. Bayangkan kalau hidung ikut tidur. Demikian juga 2 menit saja ikut tidur, udah lepas kita, nggak balik lagi. ketika kita mengizinkan. Makanya di Quran ada kata-kata di ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah dialah yang senantiasa berdiri tegak, tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Lalu apa saya sedang mengatakan napas itu Allah? Bukan. Justru napas itu adalah kuasanya Allah. Tapi bukankah napas itu indikator bahwa Allah Sang Maha Hidup bersama dengan kita? Yang disebut dengan ruh itu apa? Ruh itu yang memberikan kehidupan pada tubuh. Makanya tubuh ini asalnya mati. Ketika ditiupkan ruh jadi hidup. Apanya hidup? Pertemuan yang tidak pernah hidup dengan yang tidak pernah mati. Siapa yang tidak pernah hidup? Tubuh. Siapa yang tidak pernah mati? Ruh. Begitu bertemu yang tidak pernah hidup dengan yang tidak pernah mati, terjadilah kehidupan. Jadi kehidupan itu pertemuan antara yang tidak pernah hidup dengan yang tidak pernah mati. Itu yang disebut dengan pertemuan antara materi dengan ruh, tubuh dengan rohani. Saat itu terjadilah kehidupan. Dan indikator kita masih hidup, kan yang dites oleh dokter apa? Kan nafas. Ada orang dibawa ke rumah sakit, sudah berhenti napasnya. Kan terus dites sama dokter. Selama napasnya masih ada, walaupun kecil, itu akan dibantu oleh dokter. Mungkin saja badannya ditekan-tekan supaya jantungnya aktif lagi.
Demikian Tapi berapa juga banyak orang yang sadar proses penyataan kalau napas manusia itu dengan adalah Tuhan. lambang kehidupan. Ketika kita Kalau napas itu adalah penghubung antara jiwa kita dengan Tuhan. jiwa Makanya kita, teknik untuk memperlembut rasa cinta kasih yang dilakukan banyak orang dengan cara mengolah nafas. Makanya beruntunglah orang-orang yang sudah belajar teknik-teknik mengolah napas. Biasanya dengan olah napas, kesadaran kita mulai meningkat. Ketika kesadaran mulai meningkat, cinta kasih meningkat. Ketika cinta kasih meningkat, perhatikan saya, banyak sekali orang yang akan dekat dengan kita. Banyak orang-orang yang merasa nyaman dengan kita. Banyak orang-orang yang merasa rindu dengan kita. Karena apa? Kelembutan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari materi tubuh kita itu sudah memasuki dimensi frekuensi yang lebih lembut. Makanya brainwave yang namanya gelombang otak manusia ada beta, ada delta, ada theta, ada alfa. Gak usah dihafal itu nama-namanya, gak penting. Yang penting mulai lembut gak? Kalau orang yang sudah mulai lembut, ya biasanya brainwave-nya, gelombang otaknya juga mulai lembut. Pancaran matanya itu menimbulkan kelembutan. Cinta kasih dan orang merasa terlindungi, merasa nyaman. Makanya kalau ada orang kemudian dekat dengan kita merasa tidak nyaman, jangankan orang dewasa, kalau ingin ngetes ya seberapa hebat gelombang kita, sudah berapa lembut, gendong deh bayi. energi yang selalu memisahkan Begitu digendong nangis, itu ada masalah sebenarnya dengan kita. ternyata keterpisahan itu. Begitu digendong dia nyaman, itu udah mulai bagus. Demikian Bayi itu sensor sebetulnya, bisa menjadi alat untuk mendeteksi berapa lembut sebenarnya kita. ketika kita mengizinkan Kan dia masih bersih, interaksi, frekuensinya masih halus. Jadi Quran mengatakan innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Sesungguhnya orang yang tertutup sama saja bagi dia. Dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, pesantren nggak pesantren, selama dia tidak dibuka, tidak akan pernah terbuka. Itu sebabnya tugasnya para nabi, para rasul ke alam semesta ini adalah membuka kolbu-kolbu yang tertutup sehingga menjadi terbuka. Tugasnya mereka adalah mengenalkan jati dirinya Tuhan pada setiap makhluk. Makanya di Quran ada kata-kata seperti ini, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Harus ada di antara kamu segolongan umat, segolongan komunitas. Ya Pak? Wal takum minkum ummatun ya yad'una ilal khair. Mengajak kepada khair. Apa khair? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak orang untuk mengenal dan mencegah orang dari tidak kenal. Karena apa? Proses mengenal menimbulkan pemahaman. Pemahaman menimbulkan penerimaan. Penerimaan menimbulkan rela berkorban. Disitulah letak cinta. Jadi aneh ya kalau ada orang mengatakan sudah mencintai Allah tetapi dia tidak paham, kepada kita, tidak bisa menerima, bahkan tidak rela berkorban untuk yang dicintainya. demikian juga Makanya para leluhur kita ya menyebut ibadah ketika agama, kita mengizinkan apapun agamanya, dengan kata-kata sembah jiwa hyang. kita, Bukan puja hyang, tapi sembah hyang. Sembah berarti mempersembahkan sesuatu kepada yang disembahnya. Mempersembahkan itu kan memberikan. Makanya kita sering baca inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu indikatornya, tapi itu baru di dimensi kata-kata. Lebih bagus lagi kalau kita sudah mempersembahkan seutuhnya diri kita kepada Allah. Maka itulah yang disebut dengan sembahyang. Nah, dalam tradisi Islam kan disebutnya sholat. Saya bukan berarti menyamakan sembahyang dengan sholat. Jangan terjebak dengan kata-kata. Sholat itu juga bahasa Arab dari kata waslat, artinya menyatukan diri. Bagaimana kita bisa menyatukan diri dengan Tuhan kalau kita tidak mempersembahkan diri ini kepada Tuhan? Makanya tingkat sembahyang yang paling tinggi adalah mempersembahkan diri kepada Tuhan. Itulah yang disebut dengan rela berkorban. Kapan seseorang rela berkorban? Kalau sudah bisa menerima. Kapan seseorang bisa menerima? Kalau sudah memahami. Itu sebabnya proses memahami itu menjadi sangat penting. Keyakinan harus dimulai dengan mengalami, baru memahami, baru meyakini. Nah, di belakang itu sebelum memahami harus ada proses mengalami. Bagaimana cara kita mengalami? Disitulah kita harus berguru kepada orang yang tahu.
Makanya di Quran dikatakan mayyahdillahu fala mudhillalah wa mayyudlil falan tajidalahu waliya mursidan. Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan petunjuk, pasti dia akan mendapatkan petunjuk jalan. Dari siapa? Dari orang yang bisa menunjukkan jalan. Dan barang siapa yang tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk, sampai mati juga tidak akan mendapatkan petunjuk. Lalu kenapa ada orang yang tidak mendapatkan petunjuk? Apakah dikehendaki oleh Allah tidak mendapatkan petunjuk? Bukan, dikehendaki oleh dirinya sendiri. Karena apa? Dia menutup diri. Nah, oleh karena itu dengan penjelasan ini, mari kita berhenti mengkafir-kafirkan orang lain karena perbedaan keyakinan. Karena siapa jadi yang tertutup adalah diri kita sendiri. Karena apa? Biasanya kalau orang tertutup, seperti gelas yang tertutup. Ini gelas tertutup. Kalau gelas tertutup, bisa nggak saya tambah dengan air dari gelas lain? Tidak bisa. Orang yang tertutup tidak mungkin bertambah ilmunya. Bagaimana dia bisa ditambah ilmu? Dia tertutup. Dia tidak mungkin ya bertambah ilmunya karena tidak membuka diri. Makanya syarat untuk bisa diisi kan harus membuka diri. Nah, ketika dia menutup diri, sesungguhnya itulah orang-orang yang tertutup. Maka dihaikan, hai merasa seakan-akan kamu sudah terbuka. Siapa tahu Tuhan yang kamu sembah bukan Tuhan yang menciptakan kamu, tapi Tuhan ciptaan kamu sendiri. Kalau gitu banyak gak orang yang pada mencipta Tuhan? Banyak. Mencipta Tuhan berdasarkan persepsinya. Akibatnya apa? Yang disembah bukan Tuhan yang menciptakan dia. Yang disembah adalah Tuhan ciptaan dia sendiri. Itulah kajian kita di hari yang penuh berkah ini. Semoga memberikan berkah untuk kita semua. Dan semoga kesadaran kita terus meningkat. Dan kita terus belajar untuk muhasabah pada diri kita sendiri. Berhenti menganggap diri lebih hebat daripada orang lain. Karena dengan seperti itulah ilmu akan berhenti mengalir pada diri kita. Jadilah orang yang rendah hati. Karena kerendahan hati adalah bakat untuk ditinggikan.